selamat sore untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Nun Cilodiana Oematan. Saya dari STT Adiwacana Surabaya. Saya ingin membahas tentang konsep kudus. Nah, yang pertama kita mulai dari pengertian hidup kudus. Nah, hidup kudus itu adalah bagian yang sangat penting dalam kehidupan orang yang percaya kepada Allah. Nah, kekudusan merupakan suatu prinsip atau hakikat Allah di mana Allah sendiri menginginkan supaya umatnya hidup kudus sama sepertinya. Yang kedua yang itu tentang pengertian hidup kudus. Nah, pengertian hidup kudus menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu suci dan murni. Kata kudus itu pertama kali muncul dalam kitab Keluaran 3 ayat 5 ketika Allah hendak memberikan visinya kepada Musa. Kata kudus terdapat 776 kali di dalam Alkitab. Nah, sebenarnya Allah itu hidupnya kudus. Nah, ia adalah misteri yang mengatakan dan menakjubkan. Ia sama sekali berbeda dengan manusia. Karena itu ia adalah Maha Kudus. Nah, kita bisa lihat dalam kitab Yesaya 6 ayat 3 dan Yesaya 6 ayat 5. Nah, sekalipun mereka merupakan sumber atau kesempurnaan rohani dan moral dalam perjanjian lama yang termasuk dalam kesuciannya yaitu pada Imamat 17 ayat 26. Ia menjadi pasangan sekaligus menjadi bagi orang-orang Israel untuk menjadi kudus. Nah, karena Allah adalah kudus. Nah, selain kudus, tempat upacara, kitab suci, hukum, dan perjanjian juga disebut kudus sejauh dikuduskan dan disucikan bagi Allah. Nah, dalam bahasa Ibrani, kata yang diikat dengan kata kudus yaitu kata haram yang artinya daripada yang dilarang. Nah, yang kedua yaitu istilah-istilah kudus. Nah, ada dua istilah kudus yaitu kadosi, kadesi, dan hagios. Nah, istilah kadesi yang dapat diartikan terpisah, dikuduskan atau terpotong, dikhususkan atau terpotong dan digunakan terhadap keadaan terlepas seseorang atau benda supaya Tuhan bisa memakainya. Nah, sementara hagios mempunyai dasar pemikiran yang sama mengenai keterpisahan dan kesucian terhadap Allah. Nah, kudus Allah sangat berhubungan dengan manusia yang dipilih. Nah, pilihan atau perjanjian Allah ungkapannya unik tentang kekudusan Allah. Karena Allah adalah kudus, maka Allah menuntut umatnya juga harus hidup kudus. Nah, pada Imamat 11 ayat 44, Allah menunjukkan kekudusannya dalam melakukan tindakannya demi keselamatan umatnya yang sudah dipilihnya. Nah, dengan alasan ini maka Allah disebut sebagai yang kudus Israel karena Israel dikuduskan bagi Allah. Nah, Allah yang kudus bagi Israel terdapat 30 kali dalam kitab Yesaya, Mazmur, Yeremia, dan seterusnya. Nah, Allah mengkhususkan bagi Israel daripada yang lain karena yang lain kurang kudus atau tidak kudus, melainkan agar Israel menggambarkan atau menjaga dan menampilkan kekudusannya secara khusus. Dalam kitab Yesaya, Allah sering disebutkan yang Maha Kudus atau Allah Israel yang menghendaki agar Israel mengubah sikapnya dan mengikuti tabiat Allah yang diam di tengah-tengah mereka. Sehingga tidak heran juga kalau kitab Imamat mempunyai tema sebagai perjanjian Israel harus hidup kudus, bangsa yang kudus oleh karena Allah kudus. Nah, yang kedua yaitu karena kita dipanggil untuk menjadi kudus. Nah, dikatakan Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Manusia hanya dipanggil
tetapi juga dipilih dan dikhususkan, disucikan dan dipisahkan untuk menjadi suatu umat yang kudus bagi Allah. Nah, kita adalah bait Allah. Bait Allah merupakan suatu tempat yang kudus dan hadir. Allah akan hadir di dalamnya. Untuk itulah harusnya kita memelihara tubuh kita yang merupakan bait Allah yang hidup agar selalu suci dan bersih dari segala kenajisan dan kecemaran. Kita adalah anak-anaknya. Kuduskan menakjubkan kita sebagai anak-anak Allah. Nah, kita adalah anggota-anggota tubuhnya. Itu kita bisa baca pada 1 Korintus 12 ayat 27. Kita adalah sebagai anggota tubuh Kristus, kita harus hidup sesuai dengan kehendak Kristus. Yang berikut itu saya menyimpulkan bahwa kekudusan merupakan bagian yang sangat penting dalam kehidupan orang Kristen yang percaya kepada Allah. Nah, Allah yang kudus menguduskan umatnya. Kudus adalah sangat berhubungan dengan umat yang dipilih Allah. Pilihan perjanjian ungkapan unik tentang kekudusan Allah. Karena Allah hidup kudus, maka Allah juga menuntut umatnya agar hidup kudus. Pada Imamat 11 ayat 44, artinya adalah umat Allah yang adalah satu sekutu Allah juga harus hidup terpisah dari segala dosa dan mempersembahkan seluruh hidupnya bagi Allah. Demikian penyampaian materi saya, cukup sampai di sini. Sekian dan terima kasih.